Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi, gitu ya. Gimana kalau konfigurasi itu kita akan butuh editor, gitu ya. Jadi kalau di CLI atau command line Linux itu ada banyak editor, gitu ya. Editornya bermacam-macam, gitu ya. Kalau kemarin saya ngajarinya pakai Pico, gitu ya. Saya buat file dulu. Ini ya, kalau saya buat file bemi1 itu bemi1 itu masih kosong gitu ya. Jadi kalau kemarin saya ngajarnya pakai Pico bemi1 ini ya. Kemudian saya isi belajar OS ini. Kemudian saya simpan. Kemudian saya keluar. Saya baca ini ya. Jadi di bemi1 sudah ada isinya gitu ya. Sudah ada isinya. Jadi itu Pico salah satu gitu ya. Jadi kalau di dalam lagi, jadi ada editor gitu ya. Editor gitu ya. Itu kita bisa pakai Pico Nano. Sekarang Nano sama Pico tampilannya sama, kalau dulu beda. Kemudian ada V, ada V. Nah, kalau biasanya yang sudah main Linux itu biasanya menggunakan V. V itu tampilannya ini kayak gini ya. Saya akan coba dulu. Kalau V itu seperti ini. Ini satu gitu ya. Nah kan tadinya sudah kita simpan di Pico ya, dia tetap ada. Nah ini cara ngetiknya bagaimana gitu ya. Saya juga awalnya juga bingung ini cara ngetiknya bagaimana gitu ya. Jadi biasanya di sini kalau kita pakai V gitu ya, itu kita ketik I gini, nah baru kita bisa ngetik. Saat menggunakan V gitu ya. Fontnya besarnya segitu. Nah, saat menggunakan V untuk menambahkan atau menulis ya, tekan I lebih dulu. Ini aja ya. Yang artinya ini ya. Kemudian setelah ini gitu ya, saya mau keluar gitu ya. Sudah lama enggak pakai V, jadi agak lupa. Kalau mau nyimpen itu, kalau sudah begini, ini kalau saya Ctrl C gini ya, ini saya keluar ininya. Jadi saya mau nambahkan, nah, jadi belum bisa ya. Jadi harus tetap saya ketik I dulu. Kalau saya Ctrl
baru saya bisa ngetik, maksudnya bisa nambahkan gitu ya, ini gitu ya. Tapi kalau ini saya Ctrl C gitu ya, saya mau menambahkan, nah, itu dia tidak bisa nulis karena dia belum ditekan I gitu. Saya tekan I dulu baru saya bisa nulis, nah, gitu ya. Ini gitu ya. Kemudian kalau saya keluar dari ini Ctrl C gitu ya, kalau saya pengen menyimpan, saya ketik titik 2 wiki. Wiki itu keluar ya, bentar. Wiki kalau nyimpen apa ya? Without quit itu, wiki itu harusnya without quit, tanpa harus keluar, menyimpan tanpa write tanpa harus keluar. Oke, coba insert lagi. Insert Ctrl C. Kok keluar ya, sebentar. Kalau w apa ya, sebentar. Oh, w. Jadi kalau untuk menyimpan kita gunakan write gitu ya. Kalau yang di V tadi write kemudian exit gitu ya. Jadi saya juga bisa pakai ini ya, type quit to exit V. Ya. Ini ada exit Vim karena V itu versi lamanya, kalau Vim itu versi barunya. Nanti kita lihat bedanya apa ya. Kemudian kalau saya tekan Z langsung keluar ya. Jadi Z besar itu ini ya. Kemudian insert, menyimpan hasil tekan gitu ya. Itu perintahnya kedua W. Menyimpan hasil ketikan dan langsung keluar aplikasi gitu ya. Itu titik 2 write dan quit gitu ya. Atau ZZ gitu. Ini ya. Oke, saya tekan Ctrl C, saya tekan titik 2 write, yang nyimpen, kemudian apalagi yang perlu diingat ya. Ya, dasarnya itu kalau V ya. Jadi kalau saya mau tekan ZZ, saya tekan ZZ ini keluar ya. Kalau Vim, kita coba pakai Vim ini. Sama ya. Nah, ternyata tampilannya pun sama, cuma dia hanya apa ya? Ya intinya versi terbaru dulu itu V itu paling cepat digunakan karena
dulu kan belum ada mouse ya. Jadi kalau ada mouse ini kerjanya lebih enak. Jadi kalau Linux apa? Kalau kita kerja pakai CLI itu biasanya kita tidak perlu menggunakan mouse gitu ya. Jadi kita cukup menggunakan keyboard saja. Jadi kalau untuk mengetik ini sangat cepat gitu ya. Jadi nanti filenya mau disimpan dalam ini .1.x itu ya silakan gitu ya. Kalau mau disimpan txt ya silakan. Jadi ini sama aja gitu ya. Saya insert gitu ya. Kita bisa memasukkan ini. Sekarang saya menggunakan Vim gitu ya. Selamat datang di Vim gitu ya. Oke, kemudian Ctrl C .2 write ya. I lagi gitu ya. Perintahnya sama seperti V gitu ya. Ctrl C langsung saya tekan save. Nah, ini ya. Cat ini satu. Ini ya. Ini ya. Nah, jadi kalau kita pakai perintah tadi ngedit pakai ini, jadi pakai V, pakai Vim, kemudian kita cat gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kita langsung kita tidak membuat file tapi begini, cat enter gitu ya. Selamat datang gitu ya. Nah, ini print outnya selamat datang. Tapi file selamat datang ini tidak ada karena dia bukan file gitu ya. Kosong terus. Jadi kita disuruh ngetik yang tidak disimpan. Gitu ya. Ini coba ls gitu ya. Nah, selamat datang dia tidak ada di sini gitu ya. Jadi apa namanya, editor itu sangat diperlukan ketika kita mau mengkonfigurasi hal-hal seperti yang kemarin, seperti fstab gitu ya, seperti initab gitu ya. Jadi silakan kalau nanti mau nyetar pakai nama. Sekarang kalau pakai nama gitu ya. Jadi sama ya. Itu ada, jadi ada get help gitu ya, ada exit, ada menyimpan gitu ya, ada meluruskan. Justify itu ininya ya. Kemudian ada read file gitu ya, lokasinya di mana. Nanti silakan dipelajari satu-satu gitu ya, karena saya jarang menggunakan semuanya. Kemudian ada Pico, tampilnya juga sama seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau pakai minimal Anda sudah kenal 4 editor gitu ya. Ada lagi Emacs ya. Emacs sama apa satunya? Genie itu bisa Anda. Genie itu biasanya yang berbasis visual, ada di visual. Jadi kalau kita mau seperti Notepad Genie itu. Jadi maksudnya bisa dibuat ekstensi apa saja itu. Jadi itu yang mau saya jelaskan cepat gitu ya. Jadi kita tidak lama hari ini, setelah kita kemarin konfigurasi, sekarang ngedit di konfigurasinya. Terus kemarin saya cerita kalau bahwa di terminal Linux itu intinya kita zaman dulu gini, jadi zaman dulu OS itu diciptakan gelap begini maksudnya. Jadi kita tidak dikenalkan grafis gitu ya. Grafis itu baru dimulai eranya ya, mulai Windows user friendly itu mungkin gitu ya. Sebelumnya mungkin ada tapi tidak begitu bagus. Akhirnya sama Windows diberi yang bagus gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya kalau kita mau ini Pak, mau dengarkan musik kemarin sudah bisa ya. Kemarin saya kan MPG 321 gitu ya. Kemudian saya program baru download musik itu. Nah, ini ya. Jadi saya punya MP3 gitu ya, musiknya. Cuma Anda tidak bisa dengar karena saya juga tidak bisa dengar karena yang saya nyalakan ini komputer server yang saya pasang di tempat lain. Bukan yang di komputer saya. Jadi, nah ini ya. Kalau sudah begini berarti dia sedang menjalankan musik. Gitu.
Jadi sebenarnya kalau itu sekarang sedang nyetel musik gitu ya. Kemudian kalau nyetel film gimana? Nyetel film ya bisa, cuma saya tidak ada filenya di sini. Jadi tinggal memasukkan apa tadi MP player, Anda tinggal ini ya. Kalau Anda belum ada MPG ya nanti tinggal sudo apt get install MPG 321 gitu ya. Ini karena player untuk musik gitu ya. Kalau player untuk video mungkin ini player gitu ya. Nah, ini ada, kelihatannya ada. Oh dia sudah diinstal gitu ya. Coba kalau saya pakai player gitu ya. Player musik harus pakai sudo. Oke, itu tulisnya player. Nah ini ya. Nah kalau udah gini berarti dia ini loh starting playback. Jadi saya ini sedang dibaca semua filenya, setelah penuh baru di gitu ya. Begitu juga waktu kita nyetel movie, kalau pakai MP-nya ya begini. Tapi nanti kita di lain, bukan di terminal ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu dilakukan. Jadi Anda bisa mau pakai player apa saja, yang penting terus kalau download Pak, kalau kita kerja pakai ini kita download gitu. Jadi kalau di terminal itu akhirnya kita tidak bisa lihat movie gitu ya, karena kita harus berbasis desktop gitu ya. Tapi kalau mendengarkan musik masih bisa gitu ya. Jadi kalau download ya tinggal Anda gini aja, saya download yang tadi ya. Bisa Kalapak yang paling gampang saya cari itu widget gitu ya. Saya tinggal ketik widget gini aja. Nah, kemudian saya cari alamat tinggal downloadnya gitu ya. Nah ini ya, saya tinggal cari alamat yang bisa download gitu ya. Begitu ini saya enter, dia sedang proses ini. Ini ya, ini downloadnya cepat. Jadi kalau pakai terminal itu downloadnya cepat. Anda bisa, nah ini ya downloadnya cepat sekali gitu ya. Jadi 4,2 ini hanya butuh 3,5 detik. Jadi kalau pakai terminal Linux itu enaknya ini, downloadnya lebih cepat. Nah, setelah itu kita coba ls gitu. Karena yang kita download tadi alamatnya ini, kita download alamatnya ini ya, http download ini ya. Jadi dia akan diberi nama file download ls, maka dia akan muncul ini download ini. Jadi ketika saya nyetel mpg 321 download ini ya, ini ya, nah ini ya. Jadi saya tinggal manggil tadi filenya, karena dia formatnya mp3 itu. Jadi di sini itu ada keterangannya kan, judulnya ini gitu ya, ini single gitu ya. Dan ini yang artisnya musik kimia tahun 2000. Jadi Anda bisa terminal gitu ya, lebih cepat gitu ya. Kemudian apapun filenya, tidak harus lagu ini gitu ya. Kemudian kalau Anda download driver atau download aplikasi seperti apa ya, ini nih aplikasi kalau Anda mau lihat YouTube dari terminal gitu ya, atau gini, ini kan download ya. Sebelum download kita kan harus masuk ke webnya gitu ya. Bisa nggak Pak lihat web dari terminal gitu ya? Nah, yang kalau kita coba ini ya, kita juga nggak bisa gitu ya, komennya karena tidak ada ya. Jadi kita butuh yang namanya links ini ya, apt get install. Ini ya,
kebetulan e-linksnya sudah diinstal, kita tinggal manggil e-links segini, gitu ya. Nah ini saya tinggal ketik aja www.google.com. Nah, ini ya. Nah, jadi saya tinggal mau nyari apa ini, gitu ya. Ini. Jadi pakai panah atas bawah untuk pindah, untuk gesernya. Nah ini saya isi ya, .com gitu ya. Panah bawah lagi, sudah oke. Hasil penelusuran. Oh maaf, keliru. Ini download, sorry maaf. Cancel. Ini ya, intinya bagi yang suka apa ya, intinya browsing pun bisa gitu ya, tapi tinggal matikannya tinggal ketik Ctrl C gitu aja. Kemudian apalagi kalau lihat YouTube itu paling butuhnya kan musik YouTube itu ya. Yang Anda butuhkan ini aja lah. Bu, Mas Adi, Bu, salam. Sebentar ya, saya datang sebentar.
Nah ya, kita lanjutkan ya. Kalau YouTube itu ada ini ya, tinggal ketik ini kemudian diinstal ini ya, kemudian ya kita tinggal ngetik aja nanti YouTube DL apa gitu ya, jadi tinggal ngetik kayak yang tadi. Kalau ada alamatnya mana buat YouTube tadi ini, seandainya ini alamatnya YouTube gitu ya, YouTube. Sebenarnya gini aja ini ya, jadi yang ini punya YouTube gitu ya, www.youtube apa gitu. Ini kalau saya enter ini ya, nah ini jalan ini jalan, tapi kita nggak bisa lihat karena dia ada di server yang saya pasang itu, karena saya kan hanya menggunakan terminalnya saja gitu. Jadi ini kita udah bisa lihat YouTube ini ya. Jadi intinya terminal itu bisa untuk game pun juga begitu ya, cuma saya tidak suka game jadi tidak begitu hafal game. Chess itu ada enggak ya? Saya lupa nama gamenya apa. Chess. Jadi nanti kalau game sebentar saya cari aja. Ini ya, coba kalau saya apt sudo apt install nsmith gitu. Ini ya, ini saya install game gitu ya. Ini proses. Ya, selesai, saya panggil. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa gamenya seperti ini. Jadi kalau kita mungkin konfigurasi atau apa. Jadi kalau kerja di OS itu intinya konfigurasi. Jadi Anda mau jadikan itu router gitu ya. Mau dijadikan router, jadi kita install Samba. Mau jadikan web server ya kita install Apache gitu ya. Jadi banyak pilihannya, bukan cuma Apache tapi yang sering saya pakai Apache itu untuk bikin web server gitu. Kemudian DNS server gitu ya, macam-macam itu konfigurasi kalau kita arahnya ke jaringan. Tapi kalau kita arahnya sebagai user mungkin kemarin saya sudah ngasih contoh
kalau bikin program pakai Python tapi hanya satu baris kan gitu ya. Jadi hanya satu baris ya sudah, kita kalau mau ya kemarin yang diajarkan itu coba gitu ya. Bahkan C itu juga bisa di sini, Java juga bisa, tinggal nyimpennya pakai Java itu dot Java ya, seperti itu. Kemudian nanti di program itu bukan di running, sebelum di running tuh di apa kan? Jadi ada namanya interpreter. Kalau di Python itu ada namanya interpreter. Jadi yang menerjemahkan bahasa pemrograman Pythonnya supaya dijalankan gitu. Itu jadi ada program, ada bahasa pemrograman yang perlu interpreter, ada yang tidak. Nah itu mungkin sudah dijelaskan di pemrograman dasar harusnya. Jadi kalau Python itu pakai interpreter, kalau C itu pakai yang mengubah menjadi assembly itu apa namanya? Itu ya intinya harus diubah dulu ke dalam bentuk C atau seperti itu ya. Kalau Java dibentuk compiler. Nah, jadi Anda nanti coba cari bedanya compiler dengan interpreter gitu ya. Jadi kalau interpreter itu apa, kalau compiler itu apa. Jadi kayak Java itu kan harus di Java gitu ya. Java nama file Java gitu ya. Nanti jalankannya tetap Java gitu ya. Tapi kalau di Python langsung jadi kalau Java itu saya ngetik Java, kemudian saya compile jadi Java, nama filenya apa, nanti tinggal jalankan. Jadi harus dikompil dulu. Kalau di Python itu interpreter gitu ya. Kemudian kalau lagi Anda jenuh program, nggak akan ketemu ngegame yang benar-benar seperti ini. Kemarin yang ngegame programnya sudah saya ini ya. Saya kasih contoh yang Python. Kalau mau Python ya Python, kalau suka yang Java, cari yang C, caranya gimana C di terminal Linux itu ada, lebih gampang lagi gitu. Termasuk kalau yang suka hardware Arduino juga ada. Jadi kalau mau game juga bisa di terminal. Jadi intinya saya mengenalkan editor tadi gitu ya, bekerja di command line atau di terminal gitu ya. Jadi kita sudah bekerja di terminal, kita sudah tahu perintah dasar, kita sudah tahu konfigurasi yang mendasar, cara membuat file, cara ngedit file, cara ngisi file, kemudian merubah tampilan gitu ya. Kemudian apalagi tadi karena kalau kita merubah-rubah itu kita akan melakukan konfigurasi, kita perlu editornya sudah. Kemudian kalau mau ngedit sambil, kalau Anda kerja di Linux kan Anda bisa membuka beberapa halaman Linux gitu ya. Karena kita biasanya dibatasi 4 halaman gitu ya. Jadi terminal 1 untuk nyetel musik gitu ya. Saya buka lagi terminal tambahan, terminal 2 untuk buat program, terminal 3 untuk program, begitu kita edit selesai kita simpan, kita jalankan. Seperti itu boleh. Jadi kalau di Linux itu multitasking gitu ya kira-kira seperti itu. Bisa bekerja bersama-sama sejak diciptakan gitu ya. Multi user gitu ya, bukan multitasking. Kalau semua komputer multitasking, multi user maksud saya. Jadi intinya tidak ada masalah dengan Linux. Tadi download pakai terminal lebih cepat. Download pakai YouTube Pak, bisa, nanti tinggal cari perintahnya aja. Ini ya. Jadi kalau mau YouTube Pak, YouTube itu YouTube ini ya, kemudian sepertinya ini sudah download ini download. Oh iya, DL ya downloadnya. Jadi kita jalankan ini, kita download gitu ya. Kalau melihatnya itu PSYT itu jalan enggak ya?
SYT sekarang. Kalau ini download ternyata. SYT sudo. Nah, kita install. Itu install SYT. Nggak ada. Oh, sudo coba. Mana? Ini ada. Oh, enggak. Oh, dia apa? Tidak ada itu. Jadi intinya lihat dia pakai browser tadi, tapi browser itu mode teks gitu ya. Kalau kerja di terminal memang kita jarang lihat, biasanya download terus nanti disetel gitu. Kalau saya mau di YouTube, saya langsung convert MP3 suaranya saja gitu ya. Itu bisa pakai YouTube ini kan ya. X main audio itu main format MP3 kemudian alam. Ini prosesnya. Jadi saya hanya mau download lagunya saja, suaranya saja, tidak perlu ini. Jadi itu yang 45 menit yang sudah kita pelajari, tambahan gitu ya. Intinya silakan Anda mengkonfigurasi. Kalau kemarin saya pelajarinya konfigurasi Dugo gitu ya, tapi Anda sekarang sudah bisa editor 4 editor gitu ya. Jadi biasakan dulu mengetik pakai editor, biasa membuat file gitu ya, membuat file dulu, touch, mungkin membuat program apa, tes 01, mungkin pakai apa, kalau Java gini ya, titik Java gini ya. Touch, kemudian tes 02, titik Java gitu ya. Ini ya, S, nah udah jadi ini titik Java 23, tinggal kita ngisinya pakai apa editornya gitu ya, kita ngetik nanti titik Java tinggal jalankan nanti kan gitu kan. Java ini ya, harus Java dulu. Dia harusnya dia ini sedang dikompil gitu ya. Nah, sudah dikompil ya, kemudian nanti jalankannya ini. Kalau Java sudah lama enggak main Java, dia nggak ada programnya ya, dia nggak ada ya. Gitu ya. Nah, kalau Python yang kayak kemarin, jadi kalau saya bikin touch ini, Python ya gini, kemudian kita edit dulu ya, tinggal nanti masukkan Python 1 karena data isinya dia juga dijalankan. Kalau Anda mau ngetik Python ya di sini Python. Nah, kalau ini berarti dia Python 2 gitu ya. Kalau saya tidak nambahkan Python 2, ada duanya, berarti dia masuk defaultnya Python 2. Kalau saya ngetiknya Python 3 gini, dia masuknya Python 3 gitu ya. Karena ini Python 3 ya, jadi harus dalam kurung dan ada tanda baru keluar ya. Nanti kalau saya pakai Python 2, saya cukup ketik print, ketiknya walaupun 1 nggak ada masalah. Wah ya, saya ketik ini pakai ketiknya 2 tidak bisa ya. Kalau tanpa petik sama bisa ya.
Kalau saya dalam kurung dalam kurung aja. Jadi terserah mau Python mau Python yang mana silakan. Jadi ini juga tidak disimpan. Jadi file ini yang kita buat ini programnya tidak disimpan gitu ya. Kalau kita mau nyimpan ya tadi kita masuk ke editor gitu ya. Itu tes. Ini ya. Ya. Saya jalankannya pakai Python 3. Ya tidak bisa jalankan gitu ya, ada maksudnya ada file syntax error gitu ya. Tapi kalau saya pakai Python 2 ada jalan ya. Kira-kira kita belajarnya itu hari ini editor ya, editor di OS kalau kita menggunakan terminal gitu ya. Intinya itu. Kemudian kita sudah besok itu ternyata cuti nasional ya, besok kita tunda yang besok ya, mungkin minggu depan atau kalau ada jadwal yang baru lagi ya. Ya, terima kasih 94 sudah hadir, 94 mahasiswa sudah hadir. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan di kolom chat maka akan saya akhiri. Terima kasih, hampir 1 jam kita tatap muka daring. Kita bertemu jadwal berikutnya ya besok karena ternyata cuti. Kemarin saya juga di WA Pak Beni untuk hari Kamis tidak ada kuliah karena sudah masuk cuti gitu ya, cuti nasional ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa nanti via WA gitu ya. Terima kasih ya. Absen belum saya buka ya, setelah ini akan saya buka absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.